Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Em, Jadi pada kesempatan hari ini, eh, ini di pertemuan kelima. Setelah selesai kita membahas sedikit review ya. Setelah selesai kita membahas tentang sebelumnya yaitu X. Kemudian finishing apa yang kita lakukan ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gradient mesh. Jadi sebelum kita melaksanakan praktikum ya, saya akan memberikan beberapa penjelasan terlebih dahulu tentang pengantar daripada gradient mesh itu sendiri. Oke. Gradient mesh ini di mata kuliah komputer Grafis 2 pertemuan kelima. Jadi yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan gradient mesh gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar ini, ada juga yang belum mendengar, atau maksud saya baru mendengar kali ini gitu. Jadi gradient mesh itu ya, nanti saya akan berikan contoh juga. Gradient mesh itu kalau menurut saya itu sebuah tools yang menarik gitu ya di dalam Adobe Illustrator. Nah, kenapa saya sebut menarik gitu ya? Nah, karena kita dapat memvisualisasikan objek foto atau objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi, tapi secara bukan secara 3 dimensi dalam bentuk ukuran X, Y, dan Z, bukan yang punya sumbu seperti itu. Nah, kalau itu kan berkaitan dengan software 3D ya. Nah, tapi ini kita masih dalam konteks Adobe Illustrator gitu. Nah, jadi di Adobe Illustrator juga kita bisa memvisualisasikan foto dalam bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, itu adalah kelebihan daripada Illustrator gitu ya. Nah, itu juga salah satu ya. Nah, di sini ya akan memungkinkan kita sebagai seorang desainer gitu ya, untuk dapat membagi hampir semua jadi objek itu hampir semuanya menjadi mesh. Jadi mesh ya. Meshnya itu seperti apa sih, nanti saya akan memberikan contoh. Jadi begini. Secara teknis ya kita sebut bahwa artinya setiap persimpangan dua garis nanti ya ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Nah, itu akan dapat kita warnai. Itu bisa kita lakukan jadi solid gitu ya. Nah, nanti kita akan temukan ya beberapa hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan mesh dalam konteks gradient mesh ini ya. Nah, intinya sih kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa gitu ya, secara visualisasi 3D dengan menggunakan mesh atau gradient mesh ini. Nah, ini saya akan berikan contoh. Nah, ini adalah langkahnya ya. Langkah ini beberapa contoh. Jadi di dalam Illustrator ya, nanti objek 2 dimensi akan kita transfer ya, akan kita develop, akan kita lakukan dengan menggunakan tools ini ya. Nah, kita bentuk menjadi garis-garis. Nah, ini garis-garisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian dari garis ini kita dapat menentukan titiknya. Kemudian dari titik atau seleksi yang kita lakukan sehingga bisa kita lakukan warnai.
kita bisa melakukan pewarnaan di situ. Nah, sehingga jadilah objek 3 dimensi seperti ini. Asumsinya ini mendekati real, tapi ini hanyalah apa ya, bagaimana kita melakukan transfer dari apa namanya, objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi gitu. Kalau misalnya kita menyebut ini sebagai flat design, enggak juga gitu, enggak juga. Kalau flat design itu kan berbeda. Nah, itu nanti akan ada di pertemuan berikutnya, akan ada di pertemuan ke-6. Nah, ini satu contoh, kemudian ada contoh lainnya. Nah, ini paprika ya, atau buah-buahan lah. Ini paprika atau cabai gitu ya, intinya segitu. Nah, yang di sini leluasa kita memilih objek-objek apa yang kita ingin melakukan konversi ya, dari objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Nah, ini hasil jadi visualisasi 3D yang kita lakukan dengan teknik gradient mesh pada Illustrator. Jadi awalnya kita akan menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Kita akan memetakan istilahnya ya, memetakan gridnya. Nah, ini kan ada beberapa kotak, ada kotak-kotak. Jadi kotak-kotak ini akan kita akan membuat alur gitu ya. Kita akan menentukan polanya, posisi gelembungnya sebelah mana gitu ya, posisi lengkungannya di mana. Kemudian dari setiap titik ini bisa kita lakukan pewarnaan seperti itu. Nah, warna pun bisa kita ambil dari istilahnya apa ya? Kita mereferensikan warna dari objek itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini juga. Ini juga contoh lain daripada gradient mesh ya. Nah, ini jadi kita membuat polanya terlebih dahulu ya. Pola ini jadi kalau misalnya sudah mahir, nggak perlu referensi gitu ya, nggak perlu referensi foto misalnya atau objek 2 dimensi ya, ini ya, orang yang sudah biasa itu udah langsung menentukan titik-titik atau polanya gitu ya, pola atau garis gradient mesh ini. Tapi bagi kita pemula gitu ya, acuannya adalah referensi daripada foto itu sendiri, kemudian kita convert dalam bentuk dengan menggunakan teknik gradient mesh. Nah, itu beberapa contoh ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita eksekusi gitu ya. Nah, ini contoh terakhir ya yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita akan memilih satu contoh buah gitu ya, misalnya pisang gitu ya. Nah, pisang ini kita akan tentukan polanya terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu kita melakukan pewarnaan. Ini kan asli daripada foto pisangnya, kemudian kita memberikan pola, selanjutnya kita lakukan gradient mesh. Oke, mari kita langsung. Nah, itu sedikit pengantar ya teman-teman. Nah, saya lanjut ke bagian berikutnya. Ini langsung kita ke Illustrator. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi seperti biasa kita akan membuat project baru ya, dengan ukuran di sini saya menggunakan ukuran yang membentang ya, landscape gitu ya. Ini praktikum 5 ya. Oke. Nah, kita akan mencari referensi 3 dimensinya dulu ya teman-teman ya. Ini kita ketik aja pisang ya.
bisa. Sebenarnya sih bebas aja ya, teman-teman bisa mencari contoh yang lain juga boleh. Nih, ini contohnya saya akan mengambil gambar pisang dulu ya. Pisangnya yang mana ya? Apel boleh, atau mungkin nanti misalnya kalau udah expert di satu atau sudah lancar gitu ya. Katakanlah ini sudah lancar nanti teman-teman sudah lancar di satu praktikum ini nanti boleh untuk melanjutkan ke objek-objek yang lain gitu. Ini seperti itu teman-teman. Bahkan di contoh yang tadi kan kita bisa melakukan menerapkan pola gradient mesh ini ya. Ini saya langsung copy aja ke dalam ini ya, face ya atau wajah gitu seperti itu ya. Oke, ini saya paste aja di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, ini perhatikan gambar ini ya. Ini gambar sudah kita ambil ya. Kemudian selanjutnya perhatikan di posisi layer. Nah, di posisi layer ini ya. Nah, di sini ya di layer kita buat satu layer baru. Kalau ini kan hitungannya di satu layer ya. Ini kan satu layer. Ini kan satu layer ya. Jadi di layer satu ini ada bagian-bagiannya yaitu di image gitu ya. Ini image. Kemudian nanti kita akan menambahkan layer baru. Satu layer baru ya. Di kanan coba dari sini. Nah, create new layer. Jadi saya akan membuat layer baru di sini. Kemudian yang layer 1 saya lock ya, kunci ya. Nah, selanjutnya nah di sini kita apa ya? Kita akan melakukan tracing terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan tracing dengan menggunakan mesh tool ya, dengan menggunakan pen tool ini ya. Dengan pen tool ya. Oke. Tapi fokusnya di layer 2, perhatikan ya, bukan di layer 1. Kalau layer 1 tadi sudah dikunci, jadi kita tidak bisa melakukannya di sini. Jadi kalau misalnya kita tetap di sini, jadi ada tanda stop ya. Jadi di layer 2 kita akan melakukan tracing ya. Jadi kita ikuti saja bagian-bagian ini. Cara melakukan tracing teman-teman sudah dapatkan di pertemuan pertama ya, di pembiasaan tools, masih ingat ya. Nah, ini karena kita belum memilih warna ya. Oke, saya klik dulu ya. Ini saya klik dulu. Saya ke workspace-nya, kita ke ini aja ya. Kita reset dulu aja ya, reset essential. Nah, biar kelihatan warna. Kemudian saya pilih lagi pen tool. Kan di layer ini ya, perhatikan ya teman-teman. Ini kan karena ini warnanya putih, jadi saya pengen ganti dulu ya. Tracing menggunakan warna kuning. Oke, ambil warna kuning. Nanti juga bisa untuk berikutnya bisa kita ganti juga warna ini. Penting ada acuan. Saya coba ganti lagi ya. Harusnya sih ada apa ya? Ada tools di atas ini. Automation, coba pakai automation. Perubahan. Nah, ini ya maksud saya. Ini saya off kan saja dulu deh. Yang bagian ini saya off.
tapi bagian lainnya ini saya kasih hitam, jadi biar ada apa ya, outline atau batasnya gitu. Langsung kita mulai lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau geser kiri ke kanan ya, scrollnya tekan kontrol kemudian scroll atas bawah, jadi akan geser ke kiri atau ke kanan, kita menyesuaikan. Nah oke, berikutnya ya udah kita langsung tracing aja. Nah ini ya, LT lanjut sampai ketemu ujungnya, kira-kira begitu teman-teman. Ini kan saya cuma tekan Alt aja ya. Alt kemudian klik, kemudian lanjut sampai ujung. Nah kalau misalnya ini kurang pas ya, jadi kita tinggal ini aja, kita ulangi lagi aja gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kita masih bisa sesuaikan lagi ya posisinya nanti. Misalnya ada titik yang apa namanya, titik ini terlalu banyak gitu ya, kita pengen geser lagi ya masih bisa. Ini kan bisa kita ini ya, tekan kontrol tapi di sini di posisi ingin kita rubah saat 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 itu berjalan, jadi kita bisa sambil menekan kontrol dan menyesuaikan. Nah, ini tekan Alt, klik lagi di bagian sini, kita lanjut, klik lagi Alt, kemudian lanjut lagi, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai ketemu ujungnya. Oke. Okay. Nah, ini sampai sini aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, itu langkah pertama ya teman-teman. Nah, nanti di langkah berikutnya, di langkah kedua, saya akan mengirimkan saya akan membuat satu rekaman video lagi ya di part berikutnya.